bahan-bahannya? Mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah semua orang membuat nasi goreng dengan cara yang sama? Bagaimana yang selalu sama dan bagaimana yang tidak sama? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Rifki. Tidak selalu sama. Bagian yang sama biasanya menumis bumbu lalu mencampur dengan nasi. Bagian yang berbeda bisa pada jenis bumbu, tambahkan lauk, telur, ayam, sosis, atau cara penyajiannya. Ada yang sama dengan ada yang berbeda. Yang berbeda itu adalah bahan-bahannya boleh bertambah dengan bahan yang sudah ada ya. Seperti tambahannya adalah tadi telur, kemudian ayam, sosis, sayur ya tambahannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mana yang lebih mudah membuat nasi goreng langsung sekaligus atau dengan menggunakan langkah-langkah? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Cantika. Lebih mudah kalau
memimpin upacara, kemudian pembacaan undang-undang, pembacaan doa, itu adalah masalah kecilnya, nggih. Kemudian pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dari masalah yang sering muncul ya. Kemudian ketiga adalah abstraksi atau penyederhanaan, yaitu mengabaikan hal-hal yang tidak penting atau fokus pada inti masalah. Nah, mengabaikan hal-hal yang tidak penting ini maksudnya adalah pada upacara bendera tadi, masalah yang tidak penting itu misalnya ada apa namanya, peserta yang tidak memakai misalnya tidak memakai ikat pinggang, tidak kelihatan deh, berarti tidak merupakan hal tidak penting karena tidak terlalu kelihatan. Kemudian algoritma atau urutan langkah, menyusun langkah-langkah teratur untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya adalah dia akan mengurutkan atau menyusun langkahnya. Langkahnya berarti ada pada tata upacaranya, kan ada langkah-langkah. Yang pertama apa yang dibahas atau yang dikerjakan dalam upacara, apa dulu? Nah, apa yang paling duluan? Ya, pemimpinnya yang masuk duluan atau mempersiapkan seluruh peserta upacara ya. Nah, itu ada 4 pilar ya, ada 4 pilar berpikir komputasional. Kemudian materi selanjutnya tentang apa tadi? Contoh penerapan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya. Pertama apa? Mengikat tali sepatu. Kemudian upacara bendera sudah dijelaskan tadi. Menjaga kebersihan. Ya, bermain game. Pernah bermain game? Sering. Coba kerjakan game, tapi harus ada manfaatnya. Menjaga kebersihan kelas. Bagaimana caranya? Menyapu. Apa dulu yang dikerjakan sebelum menyapu? Apa yang dikerjakan? Mengangkat kursinya dulu, kan diangkat kursinya dulu, kemudian baru mengambil sapu, lalu menyapu. Ada manfaat dari berpikir komputasional. Pertama, membantu menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Ya. Yang kedua, melatih logika dan kreativitas siswa. Yang ketiga adalah membiasakan siswa berpikir terstruktur dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Itu materi kita ya, materi kita tentang berpikir komputasional. Kemudian Ibu ada LKPD atau LKS yang akan dikerjakan secara berkelompok. Kalian sudah membuat kelompok tak? Sudah. Kalian pindah ke kelompok masing-masing. Yang dua pindah ke sana satu-satu. Ya, boleh? LKPD atau LKS pada masing-masing kelompok. Kalian akan mengerjakannya secara kelompok. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Sekarang boleh kerjakan. Boleh diskusikan dengan kelompoknya. Ya. Oke.